Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Dalam materi kali ini, saya akan menyampaikan tentang kewirausahaan, yang mana sebelum masuk ke bab 1, mari coba kita lihat, mari kita sama-sama menyimak overview selama 1 semester ini. Baik, yang pertama, nanti kita akan belajar tentang apa itu wirausaha, kemudian bagaimana karakteristik wirausaha, kemudian analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis SWOT dan juga motivasi. Kemudian materi yang ketiga, nanti ada desain berpikir wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki pola pikir yang berbeda. Kemudian yang kelima, ada keterampilan yang akan dibahas pada kewirausahaan. Kemudian berikutnya ada internet dan juga teknologi, yang mana saat ini rata-rata bisnis itu menggunakan IT. Kemudian nanti di materi yang ketujuh ada jenis bisnis yang sesuai dengan diri kita, dengan karakter pribadi kita. Kemudian nanti terakhir bahwa output dari mata kuliah ini adalah bagaimana seorang mahasiswa itu bisa membuat proposal usaha atau bisnis plan. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama tentang apa itu wirausaha, mari coba kita lihat bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu setiap tahun bertambah sangat signifikan. 2008 jumlahnya 228 juta jiwa, 2009 meningkat menjadi 231 juta jiwa, kemudian 2010 234 juta jiwa, dan 2011 itu ada 247. Sekarang sudah 2020. Terbayang berapa jumlah peningkatannya? Karena jika kita lihat bahwa setiap tahun itu meningkat 10 juta, sehingga mungkin bisa saja di tahun 2020 ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai hampir 300 juta jiwa. Nah, kemudian apa hubungannya jumlah penduduk ini dengan wirausaha? Mari coba kita lihat. Dari total jumlah 247 jiwa di tahun 2011, itu ternyata jumlah yang bekerja dan jumlah yang menganggur itu masih timpang tindih, masih sangat signifikan perbedaannya. Artinya bahwa di data ini ada sekitar 9 juta jiwa menganggur tiap tahun. Kemudian dari jumlah pengangguran ini ternyata terbagi lagi, ada dari golongan lulusan diploma dan lulusan sarjana. Nah, ini kado buat kalian. Jika kalian nanti memilih ketika nanti sudah lulus itu ingin mencari kerja, coba bayangkan berapa puluh ribu orang nanti yang akan bersaing dengan jenengan. Di tahun 2007 itu ketika ada data menunjukkan bahwa lulusan diploma dan lulusan sarjana yang menganggur itu ada sekitar 2,4 juta. Kemudian 2008 ada sekitar 2,8 juta, dan tahun 2009 itu ada lebih dari 2,9 juta. Dalam hal ini, jika dilihat bahwa jumlahnya setiap tahun meningkat, pertanyaannya, apakah kalian nanti masuk dalam kriteria ini, pengangguran terdidik? Jika tidak, maka solusinya adalah mulai sekarang kalian harus mampu berpikir bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, kemudian menurut penelitian bahwa jumlah wirausaha di sebuah negara itu minimal adalah lebih dari 2%. Sementara di negara kita, Indonesia, ini masih di kisaran angka 1,7, belum sampai 2%. Kemudian mari coba kita lihat juga
ada sebuah tema yang menarik yang kemarin kita juga sudah bahas di e-learning, bahwa benarkah para sarjana atau para pemuda itu tidak bisa menjadi seorang pebisnis yang hebat? Bagaimana menurut kalian? Bisa enggak seorang mahasiswa, seorang lulusan sarjana itu menjadi seorang pebisnis yang hebat, yang sukses juga yang mulia? Nah, sebenarnya banyak contoh di sekitar kita, para pemuda, bahkan mungkin yang belum lulus atau mungkin yang tidak kuliah, yang ketika menjalankan bisnisnya itu sukses. Mungkin kita ambil salah satu contoh di Surabaya, itu ada pemilik kebab Turki, Baba Raffi. Beliau akrab disebut dengan Pak Hendy Setiono, yang mana ketika kita lihat di beberapa artikel baik di internet maupun di beberapa media yang lain, bahwa mengatakan beliau sebelum mencapai sukses itu ternyata juga seorang mahasiswa di salah satu kampus di Surabaya. Di semester 2 kemudian memilih untuk drop out, dan sekarang omsetnya sudah lebih dari 1 miliar per bulan. Nah, apakah kemudian kalian juga akan meniru jejak beliau, drop out di awal kuliah dan kemudian menjadi pengusaha sukses? Mampu tidak? Nah, coba juga kita lihat, ternyata ada beberapa yang lain juga, seperti sekarang ini Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, yang mana beliau juga ketika merintis usaha aplikasi Gojek itu dulu terinspirasi dari zaman kuliah ketika ada di luar negeri. Kemudian ada pemilik Kaskus, ini juga sangat menarik, karena pemilik Kaskus ini itu websitenya sekarang nilainya sudah ratusan miliar, kalau tidak salah 360 miliar, padahal dulu beli domainnya hanya 35.000. Itu adalah beberapa sekilas yang gambaran tentang betapa luar biasanya, betapa uniknya, betapa hebatnya ketika kita berkecimpung di wirausaha. Namun ada beberapa penyebab seorang wirausaha itu gagal dalam menjalankan usahanya atau menjalankan bisnisnya. Lah, ini adalah penyakit. Nah, kemudian apa saja penyebab gagalnya seorang wirausaha muda? Mari coba kita simak bersama-sama. Yang pertama itu ada kusir, kurang serius dalam berusaha, artinya tidak totalitas, hanya setengah-setengah. Kemudian yang kedua ada kutu, kurang bermutu. Dalam hal ini adalah produk yang kita keluarkan itu ternyata produk yang kurang dibutuhkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kuman, kurang beriman, artinya bahwa usahanya dijalankan dengan sungguh-sungguh tapi tingkat ibadahnya masih rendah. Kemudian yang keempat ada kuna, kurang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima ada kudis, kurang disiplin. Kemudian yang keenam ada, wah ini yang agak sensor ini sebenarnya, ini ada kutang, kurang tanggung jawab. Lah ini bahaya ini. Kemudian yang ketujuh ada kujur, kurang jujur. Kemudian berikutnya ada kutil, kurang teliti. Dan yang terakhir adalah kurap, kurang rapi. Ada 9 penyakit yang kemudian ternyata ini mengganggu para wirausaha muda ketika menjalankan bisnisnya. Nah, mari bersama-sama kita mengikuti mata kuliah ini sampai selesai. Kita pelajari setiap babnya sehingga 9 penyakit ini bisa kita hindari. Dan semoga saja adik-adik mahasiswa yang ada di sini itu nanti ketika sudah lulus itu memilih untuk menjadi seorang wirausaha, bukan menjadi seorang pencari kerja. Oke, demikian untuk materi pendahuluan kita pada mata kuliah kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.